Saya sudah berada di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengetahui langsung seperti apa kondisi belasan korban pasca insiden kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu korban selamat dalam insiden kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Sugiyarti. Bu Sugiyarti, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya suami Ibu dalam peristiwa kecelakaan tersebut, Ibu. Kan waktu itu bagaimana kronologi kecelakaan terjadi? Saya dari rumah jam 9. Pas waktu itu mau ini kartu tol itu nggak bisa, tap itu nggak bisa, kayaknya kartunya rusak. Terus saya bilang coba minta tolong sama petugasnya. Kata suami saya iya, suami saya langsung turun. Kata petugasnya minta tolong sama yang belakang. Kata suami iya, kata suami saya langsung pergi ke dekat mobil. Kata suami saya mah ambilin uang nanti buat bayar yang belakang. Oke. Katanya Uang tunai untuk bayar ke pemilik kartunya. Pas saya mau ngambil tas, kata suami saya di tas uangnya, saya belum buka sama sekali, baru mau buka tas. Udah kejadiannya gitu aja. Ditabrak mobilnya? Iya, ditabrak. Pas itu saya juga udah nggak ingat, saya ingatnya mah anak saya teriak-teriak di mobil. Anak Ibu usia? Usia 3,5 tahun. 3,5 tahun? Iya. Itu teriak-teriak bilang, mama takut, mama ayah, mama takut gitu. Mama ayah, mama takut gitu. Kata saya itu ada yang nolongin itu ibu-ibu, katanya jangan anaknya saya aja, katanya yang ngambil, ibunya di sini, katanya tungguin, katanya. Itu saya udah nggak gitu sadar. Setahu saya ibu itu yang ngambil anak saya, kan duduknya paling belakang. Pas saya masih rada sadar, saya bilang, suami saya di mana? Suami saya di mana? Kata si ibu itu. Ibu, katanya apinya udah gede, udah nggak bisa, nanti aja, katanya. Nanti aja kalau ini biar petugas aja yang nolongin, katanya. Mobil Ibu terbakar? Mobil saya paling depan nggak terbakar. Setahu saya itu, saya lihat pas sadar, masih rada sadar sedikit itu, mobil truknya kayaknya yang kebakar itu, setahu saya. Jadi waktu itu api dari kendaraan? Iya, dari kendaraan belakang, terus yang saya lihat, benar-benar saya lihat itu truknya. Dan posisi suami Ibu waktu itu di luar mobil? Di mobil, ya di luar mobil. Karena sebelah sedang kanan, meminjam kartu tol? Iya, kejadiannya itu terlalu cepat. Saya juga nggak nyangka kalau sampai terjadi kayak gini. Padahal suami saya itu sebenarnya ya, kalau bisa dibilang itu segalanya buat keluarga. Saya juga seukur bisa tergantung sama suami, nggak bisa kerja apa-apa, enggak. Segalanya tergantung sama suami. Kadang-kadang saya itu mikirnya, kedepannya harus gimana juga saya nggak tahu sama anak-anak. Sedangkan saya itu, anak saya masih kecil, yang satu baru SMP kelas 3, yang satu masih balita. Rasa sedih itu kayak nggak bisa diungkapin, gimana itu nggak bisa. Saya selalu nangis sama anak saya. Kedepannya bagaimana? Hidup kelanjutannya bagaimana? Saya udah nggak ngerti lagi sekarang. Yang saya sedihin cuman itu aja. Bukan kepergian bapaknya yang udah nggak ada, saya ikhlasin, saya ikhlas, bener-bener ikhlas. Cuma yang saya pikirin itu kehidupan saya ke depannya. Itu aja. Dan setelah kecelakaan, Ibu kondisinya dengan
Anak ibu yang ikut usia 3,5 tahun bagaimana luka-lukanya? Anak saya luka di kepalanya kayak saya. Itu dia posisi duduk di kursi belakang? Di kursi belakang. Ibu juga seperti apa kondisinya? Sekarang saya alhamdulillah lebih baik. Ini ada di perban ini, Iya. ada cedera di kepala? Ada cedera di kepala, sama tangan, sama di sini ini memar. Tangan ada luka patah atau apa? Enggak, kalau patah mah enggak, lecet aja yang Luka kayak gini. gores ya ibu ya? Iya. Setelah itu yang diingat setelah kecelakaan, proses evakuasi ke rumah sakit bagaimana? Saya kurang ingat juga ya, saya masuk ambulan, jadi saya udah nggak inget lagi. Saya udah inget-ingetnya itu, saya udah di rumah sakit, udah dijahit, anak saya nangis, ayah katanya ayah, takut saya kayak mau pulang. Ingat saya itu. Kondisi suami meninggal di tempat atau sempat dilarikan Meninggal ke rumah di sakit? tempat. Karena langsung dihantam truk itu? Iya. Mungkin dihantam dari truk, terus dari belakang mungkin langsung kan itu kan mobil kan berderet gitu ya. Jadi mungkin keseret dari belakang. Tahu kena mobil apa saya kurang tahu ya, pas kejadiannya itu udah nggak inget lagi. Jadi dari belakang itu udah ibarat udah api, jadi saya kurang inget juga. Setahu saya mobil saya cuman kebalik gitu. Ya. Terus api udah gede. Dan karena posisi suami ibu di luar mobil, Iya, tidak selamat iya waktu itu. itu selamat. Saya juga tahunya suami saya kalau nggak selamat itu anak saya lihat dari TikTok. Anak keluarga ibu saya. yang pertama kali tahu dari media sosial? Iya, katanya mama ini pakai baju warna kuning, jaket hitam, celana biru, itu bener ayah ya? Emang kenapa kak? Oh ayah teh keadaan kayak gini katanya. Mam kepengen tahu? Enggak, mama mah nggak kepengen tahu Berita-berita. berita-berita yang nggak ini nanti jadi keinget yang udah itu keinget terus kata saya. Oh iya mas, yang saya sedihin, kadang saya sedihin itu bener-bener sedih itu. Anak saya yang gede itu paling dekat sama bapaknya. Pas kejadian itu nggak mau makan, itu bilangnya mau nungguin ayah pulang makannya. Jadi sampai sekarang itu ayo makan, nungguin ayah pulang. Saya sedihnya itu aja. Kemudian pasca kecelakaan, ini ibu mengikuti proses yang saat ini bergulir, penyidikan kecelakaannya, Iya. sopir truk yang mengendarai, sudah tahu update-nya? Belum tahu juga, saya juga belum tahu supirnya yang mana, keluarganya yang mana, belum tahu. Tapi menurut ibu, ini ada unsur kelalaian dalam insiden kecelakaan tragis ini? Karena ini kan ibaratnya musibah, jadi nggak bisa saya seudon, oh ini kelalaian atau ini gimana. Soalnya saya juga belum tahu persisnya yang gimana, belum tahu. Jadi saya nggak mau berandai-andai. Mudah-mudahan bapak supirnya juga cepat sembuh. Juga saya pasrahin aja sama bapak yang berwenang. Penyelidikan kasus kecelakaan ini masih bergulir, Ya. namun ada dugaan-dugaan sementara termasuk remblong. Truk ini mengalami remblong. Harapan ibu pasca kecelakaan ini seperti apa? Ini kan tragis sekali, bahkan merenggut nyawa suami ibu. Harapan saya mudah-mudahan nantinya kalau bapak supirnya udah sembuh, udah bisa dimintain keterangan, semoga bapak supirnya juga hati-hati kalau dalam berkendaraan. Jangan sampai lalai dalam berkendaraan. Soalnya kalau misalkan kejadian ini terulang lagi, kasihan di bapak supirnya juga. Baik, Bu Sugiyarti, semoga insiden kecelakaan serupa tidak terulang, tidak ada lagi nyawa yang melayang akibat Iya. kecelakaan lalu lintas
Dan semoga juga Bu Sugiyarti dan keluarga diberikan ketabahan, terus berduka cita sekali lagi atas meninggalnya almarhum suami Ibu. Terima kasih banyak telah berbagi untuk iNews Files. Sehat selalu Ibu. Iya, terima kasih. Seperti apa kondisi korban kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2? Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama RSUD Ciawi, Fusia Mediawati. Bu Fusia, ini dari belasan korban yang terluka akibat insiden, seluruhnya dirawat di sini? Ya, betul. 11 pasien yang datang ke kita, korban hidup, semua datang ke RSUD Ciawi, namun yang kita rawat pada hari itu ada 9 orang. 9, 2 dipulangkan? 2 dipulangkan, karena memang masuk di zona hijau ya, bisa rawat jalan. Oke, dari 11 korban yang kemudian dilarikan ke sini, seperti apa kondisinya pasca kecelakaan, Bu? Pada waktu masuk ya tentu saja berat ya, ada 3 pasien yang dengan kondisi sangat berat, kemudian ada 2 pasien yang ringan dan selebihnya dalam kondisi sedang. Semua pasien yang datang ke kita pada umumnya itu adalah trauma kepala. Cedera kepala sedang sampai cedera kepala ringan memang. Ya pada saat datang itu memang luar biasa sih, kelihatan betul memang berat ya. Tapi dengan perawatan dengan penanganan kita ya alhamdulillah pada hari ke-7 ini semua pasien yang kita rawat sudah pulih, hanya 1 orang yang kemudian kita rujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Oke, tapi dari 3 korban luka parah ini termasuk dengan trauma di bagian kepala, apakah termasuk dengan sopir truk? Ya, betul. Termasuk salah satu dari 3 korban di zona merah ini adalah sopir truk. Oke, ini kan ada trauma di bagian kepala. Kondisinya sudah bisa dimintai keterangan setelah itu? Kalau kita bicara dari medis, mungkin kita menyampaikannya adalah sudah bisa menjawab pertanyaan dokter spesialis yang merawat dengan baik. Sudah bisa merespon Sudah komunikasi. bisa merespon. Kelalaian manusia menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Sayangnya masih ada oknum nakal yang bermain mata dan meloloskan mobil tak layak jalan saat pengujian kendaraan bermotor. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Udah kan kalau udah kita ngasih uang ke petugas, nggak bisa. Jadi kita mesti juga.